Mas kamu gak boleh gitu ih. Mas gak ngapa-ngapain kok sayang. Irfan itu teman aku mas. Dan kamu juga jangan lupakan kalau teman kamu itu pernah berbuat jahat sama kamu. Dia sudah meminta maaf mas, dan aku juga sudah memaafkan. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah, kita harus beri dia kesempatan untuk berubah. Baiklah, istriku yang baik hati. Rafa sesungguhnya belum bisa memaafkan Irfan. Jadi ia harus tetap mengawasi pertemanan antara Intan dengan Irfan, karena Rafa masih mencurigai perubahan dalam diri Irfan. Mas, kita pulang ke rumah Mama ya. Iya sayang, apa kamu mau kita pulang ke rumah kita saja biar lebih dekat dengan ibu, tidak masalah kita mas bisa putar arah. Tidak mas, kasihan mama sudah kangen katanya dengan kita. Bukan kita sayang, tapi kamu. Selama ini yang mamahnya tanyakan hanya Intan dan Intan, apalagi sekarang Intan tengah mengandung cucu yang selalu diidam-idamkannya, Rafa sudah semakin menjadi urutan kesekian yang dirindukan mamahnya. Hahaha, mas nih ada-ada saja, mamah juga kangen lah pasti sama kamu. Rafa hanya mengangkat kedua bahunya acuh. Sampailah mereka di rumah besar Mama Ellen, dan mereka sudah disambut oleh Mamah dan Pak Kuncoro yang hari ini libur. Anak Mamah, Mamah kangen banget, bagaimana kabarnya cucu Mamah di sini? Mama Ellen memeluk Intan lalu mengelus perut menantu kesayangannya. Baik Mah, dan semuanya sehat. Intan tersenyum bahagia, ia juga menyalami bapak mertuanya yang juga tersenyum ramah. Pak Kuncoro memang sedikit pendiam sangat berbanding terbalik dengan istrinya yang tak bisa diam, mungkin karena itu rumah tangga Mama Ellen dan Pak Kuncoro sampai saat ini minim permasalahan sifat mereka saling melengkapi. Karena Pak Kuncoro yang selalu mengalah dan tak pernah memperpanjang masalah. Sedikit banyak sifat itu menurun ke anaknya. Mah. Rafa memanggil mamahnya. Apa? Mama kenapa sadis gitu sih kalau Rafa yang manggil? Apa sih kamu tuh? Gak jelas, ayo sayang, kamu harus istirahat. Mama Ellen menuntun menantunya ke dalam dan mengabaikan Rafa. Seperti biasa Pak Kuncoro hanya bisa menggeleng saja melihat anak dan istrinya, yang sudah biasa mereka seperti itu. Usia kandungan Intan kini sudah memasuki usia 4 bulan, dan Intan terlihat lebih sehat dibanding bulan-bulan sebelumnya, namun Rafa tetap membatasi kegiatan Intan tidak boleh terlalu lelah. Hari ini Rafa berangkat lebih pagi dari biasanya, karena ada urusan yang harus segera diselesaikan. Intan kesal karena suaminya itu berangkat tanpa membangunkannya. Intan selalu ingin di dekat suaminya, dan jika makan pun harus ada Rafa, kadang membuat Rafa kerepotan, seperti saat ini Intan belum sarapan karena Rafa berangkat lebih pagi. Nak kamu kenapa? Mama Ellen bertanya pada Intan yang tengah termenung di taman samping rumah. Enggak apa-apa mah. Jawab Intan dengan senyum dipaksakan. Nak, kamu belum makan ya? Aku sudah minum susu mah. Tapi kamu belum makan kan? Intan mengangguk lemah, ia ingin bilang kalau ia ingin makan dekat suaminya, tapi ia malu dan takut kalau mertuanya ini akan marah. Nak, Mama saat hamil suamimu dulu juga sama sepertimu, bahkan Mama lebih manja dibanding kamu. Benarkah mah? Benar nak, bahkan Mama sampai marah-marah sama Papa karena Papa terlalu lama di kamar mandi. Mama Ellen merasa lucu sendiri jika mengingat masa-masa ngidamnya dulu, jadi ia paham betul apa yang dirasakan menantunya saat ini. Kamu mau makan jika di samping suamimu kan? Tebak Mama Ellen. Intan mengangguk dengan sedikit malu. Tidak apa-apa nak, itu sangat wajar terjadi saat hamil, kamu bisa menyusul suamimu di kantor jika kamu mau. Boleh mah? Tanya Intan dengan antusias. Boleh dong nak, tapi diantar supir ya. Mama Ellen mengelus lembut rambut menantunya itu. Iya mah, aku ganti baju dulu ya. Raut wajah Intan begitu ceria. Tapi kamu tidak boleh terlalu lelah ya nak. Teriak Mama Ellen karena Intan sudah menaiki tangga. Beres mah. Mama Ellen senang Intan sudah kembali ceria tidak murung seperti tadi. Kalian ini bagaimana, kenapa laporannya kacau seperti ini? Apa kalian sudah tidak berniat lagi bekerja di sini? Rafa membentak 4 orang karyawannya yang lalai dalam mengerjakan tugas mereka.
Andai saja Sandi tak memeriksanya lebih dulu, mungkin perusahaannya akan rugi hingga ratusan juta karena keteledoran karyawannya itu. Bukan hanya Rafa, Sandi pun begitu geram pada 4 orang karyawan itu, padahal mereka sudah mengabdi cukup lama di perusahaan ini. Apa mungkin salah satu dari mereka sengaja melakukannya, batin Sandi. Bakar sampah ini, dan buat yang baru, saya mau besok pagi harus sudah ada di meja saya. Rafa melempar berkas itu pada 4 orang yang sedang menunduk ketakutan. Baik Pak. Mereka memungut kertas itu lalu berjalan keluar dengan menunduk lesu. Kita juga harus bicara dengan Pak Budi, ucap Sandi. Baiklah, panggilkan dia, kita harus tuntaskan saat ini juga. Rafa memijit pelipisnya karena pening, permasalahan ini sungguh menguras emosinya. Tak lama berselang Pak Budi memasuki ruangan Rafa dan duduk di hadapannya. Dan Sandi berdiri di samping Rafa sambil bersidekap dengan tatapan dingin tak kalah menakutkan dari sang bos. Cepat katakan kenapa ini bisa terjadi. Tanya Rafa dengan tatapan dingin. Di saat Rafa sedang menginterogasi Pak Budi, ternyata Intan sudah berada di lobi perusahaan milik suaminya. Sebagian besar orang di perusahaan itu sudah mengetahui siapa Intan, membuat satu perusahaan terkejut kala mendengar siapa yang dinikahi bos dingin mereka. Tentu saja sebagian para perempuan-perempuan itu merasa iri dengan Intan. Mereka yang sudah lama bekerja di sana saja tidak pernah sekalipun dilirik oleh Rafa, dan bahkan dilirik oleh sekretarisnya pun tidak pernah, sedangkan Intan yang baru beberapa bulan saja sudah berhasil mengambil hati sang bos, hingga ada yang berprasangka buruk terhadap Intan. Dengan senyum penuh semangat Intan kini sudah berada di depan pintu ruangan Rafa, ia melirik meja Sandi namun kosong. Saat Intan ingin mengetuk pintu, tiba-tiba saja pintu itu terbuka, Pak Budi keluar dari ruangan itu dengan wajah yang muram. Pak. Intan menyapa Pak Budi sambil membungkukkan kepalanya. Iya Bu. Pak Budi menjawab dengan canggung, wanita yang pernah jadi bawahannya itu kini menjadi istri dari bos besarnya. Saya permisi Bu. Silahkan Pak. Setelah Pak Budi berlalu Intan langsung masuk. Rafa sedang berbincang serius dengan Sandi mendengar suara pintu terbuka, hingga membuatnya kesal. Apakah Anda tuli dengan perintah yang saya berikan? Rafa membentak tanpa melihat siapa yang masuk. Bro, Sandi menyuruh Rafa membalikkan tubuhnya, karena yang masuk ke dalam adalah Intan. Rafa menengok, sedikit terkejut melihat kedatangan istrinya, padahal ia sudah melarangnya untuk keluar rumah takut istrinya itu kelelahan. Sayang, kenapa kamu ke sini? Aku membawa ini. Dengan senyum Intan menunjukkan kotak bekal makanannya. Rafa melihat jam di pergelangan tangannya masih terlalu pagi jika mengantarkan makan siang untuknya. Rafa jadi teringat kebiasaan istrinya itu akhir-akhir ini. Kamu belum sarapan? Rafa menatap dingin istrinya. Belum, aku ingin makan bareng Mas Rafa. Apa kamu tidak bisa makan sendiri? Kenapa kamu membiarkan anak saya kelaparan? Jangan hanya mementingkan diri sendiri Intan. Bro, sudah. Dan bagaimana kalau saya pergi perjalanan bisnis, apa kamu juga tidak akan makan selama saya pergi? Kamu jangan egois. Permasalahan kali ini membuatnya pusing tanpa sadar ia membentak istrinya. Intan yang masih dalam posisi berdiri di depan pintu karena Rafa bahkan lupa menyuruhnya duduk malah langsung membentaknya yang membuat Intan mematung karena syok, hingga membuat makanan yang dibawanya jatuh. Maaf, Intan langsung berlari pergi dari ruangan itu sambil menahan tangisnya. Bro, lo jangan keterlaluan, istri lo lagi hamil. Kini Sandi balik membentak sahabatnya itu. Sit, Rafa memukul sofa langsung berlari keluar menyusul istrinya.